Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Ya, Pagi, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita pertemuan Penjas. Alangkah baiknya sebelum kita pembelajaran Penjas, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mohon untuk memimpin doa di sini kalian ya. Bapak minta ini duduknya yang paling rapih di sini. Itu Jul Bedgono ini rapih duduknya untuk memimpin doa ya. Ya nak ya. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Guru. Ya, terima kasih kepada Ananda Jul yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Bapak absensi terlebih dahulu. Bapak absensi dulu. Lia Aprianti, Anissa Lestari, 3 Nopan Indah Prasetya, Hadir Pak. Julmed Kono, JP Naimasus, Hero Eben Hezer Nemo, Agung Afrijal, Gilang Raka Pradana, Ilham Firmansyah, Tri Kurniawan. Baik. Ada yang Bapak belum absen kah? Saya, Pak. Pada pertemuan hari ini siapa? Oh, iya, Arion ya. Mohon maaf di sini di daftarnya tidak ada karena siswa pindahan di daftar Bapak ya. Siapa? Nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK dulu. Kalau Bapak bilang tepuk PPK, kalian menjawab religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas ya. Siap ya? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Kemudian kita salam PPK juga ya. Salam PPK. Kalau Bapak bilang salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, gitu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya ya. Mungkin yang akan dipimpin nanti minta tolong kepada yang perempuan ini yang biasa untuk dijadikan dirjen. Di sini minta tolong kepada Anissa Lestari ya, untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Baik, sebentar ya Bapak putarkan. Oke, teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sudah Pak. Terima kasih untuk Anissa yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Baik, selanjutnya sebelum kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan kelas untuk kelancaran dalam proses pembelajaran dan saling mengingatkan antara teman yang satu dan teman yang lainnya apabila ada yang melanggar ataupun yang
tidak sesuai dengan aturan yang kita sepakati ya. Terkait apa yang nanti sikap kalian mengenai pembelajaran ini ya. Siapkan pulpen dan alat tulis silakan. Nanti Bapak siapkan karton di depan untuk menuliskan kesepakatan kita ya. Bapak kasih waktu 1 menit. Silahkan untuk menuliskan kesepakatan dalam pembelajaran hari ini ya. Gimana, sudah? Sudah, Pak. Hieronymus sudah? Hieronymus sudah dibuat? Sudah. Ya. Bisa dibacakan satu saja? Apa kesepakatan yang harus kita sepakati? Saling menghormati dan menghargai. Ya, tepuk tangan ya. Itu salah satunya, dan nanti bisa saling mengingatkan antara teman yang satu dan teman yang lainnya apabila ada yang melanggar ya. Baik, selanjutnya materi pembelajaran kita hari ini yaitu kebugaran jasmani ya, yang mana materi pokoknya adalah melatih latihan kekuatan otot perut ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari kebugaran jasmani, latihan kekuatan otot lengan untuk minggu kemarin ya. Pada pembelajaran ini kita dilanjutkan latihan kekuatan otot perut ya. Sebelum ke pembelajaran, Bapak mungkin akan mengajukan pertanyaan. Apakah sudah tahu kalian apa saja latihan kekuatan untuk meningkatkan otot perut? Latihan apa saja? Sit up, Pak. Sit up, terus Pull up. pull up, lalu terus pull up bukan, Back up. back up. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kedua teman kita ini ya. Baik, selanjutnya Bapak share materi ya, share materi mengenai kebugaran jasmani ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Baik, di sini kita akan mempelajari materi pokok kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan ya. Karena materi kebugaran jasmani ini ada 2. Ada kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan, ada kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Nanti apa-apa saja yang ada dalam terkait kesehatan nanti kita bahas. Kemudian apa-apa saja yang ada terkait dengan keterampilan. Adapun submateri latihan submateri yang akan kita pelajari yaitu latihan kekuatan otot perut ya, kelas 9. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai di sini yaitu untuk aspek kognitif, dapat memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Kemudian kompetensi dasar keterampilan, memahami kompetensi dasar yang kedua, memahami konsep dasar melakukan, maksud Bapak itu peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan ya. Adapun identifikasi indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai di sini setelah kalian mengamati video dan Bapak yang ditampilkan di layar, kalian dapat mengidentifikasikan berbagai latihan kekuatan otot perut ya. Kemudian dapat menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut. Kemudian dapat menjelaskan cara melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut. Nah, yang kedua, indikator pencapaian kompetensi untuk psikomotornya, kalian dapat melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut dengan cara sit up. Kemudian yang kedua, melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut dengan sit up menggunakan bola. Ya, di sini nanti menggunakan media bola yang Bapak pakai di sini ya. Baik, sebelum ke tujuan pembelajaran, untuk mengetahui pemahaman kalian
untuk Bapak mengetahui pemahaman kalian, Bapak kasih 2 soal terkait dengan materi ini ya. Yang pertama silakan catat, persiapkan alat tulisnya, buku dan pulpennya. Yang soal pertama, sebutkan bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kekuatan otot perut. Yang kedua, jelaskan tahapan gerakan latihan sit up. Nah, nanti Bapak akan periksa, nanti dikumpulkan hasil periksa nanti akan Bapak periksa untuk acuan Bapak untuk melihat kemampuan dasar kalian ya sebelum materi pembelajaran ini. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang Bapak harapkan. Jadi kalian setelah mengamati teks PowerPoint yang ditampilkan di layar, nah kalian dapat mengidentifikasikan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut. Yang kedua, setelah mengamati video yang ditampilkan di layar, dapat menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut. Yang ketiga, setelah mengamati video yang ditampilkan di layar, kalian dapat menjelaskan melakukan berbagai bentuk latihan kekuatan otot perut. Yang keempat, setelah mengamati video yang ditampilkan di layar, kalian mampu melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan latihan kekuatan otot perut dengan cara sit up. Nah, di sini tujuan pembelajaran ini yang harus kalian pahami di sini ya sebelum kita ke pembelajaran inti. Baik, kita lanjut. Pengertian umum mengenai kebugaran jasmani. Nah, di sini silakan kalian amati, baca ya. Apa itu pengertian kebugaran jasmani? Ya, minta tolong salah satu orang mungkin Agung untuk membacakan apa itu pengertian kebugaran jasmani biar teman-teman kita tahu. Silakan. Pengertian kebugaran jasmani, kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Ya, terima kasih kepada Agung yang sudah membacakan pengertian kebugaran jasmani ini. Artinya, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh kita untuk melakukan aktivitas atau olahraga tanpa mengalami kelelahan yang berlebih dan bisa melakukan aktivitas selanjutnya ya. Jadi tidak langsung KO atau tepar. Karena selanjutnya adapun manfaat latihan kebugaran jasmani. Nah, minta tolong Anissa untuk membacakan apa saja sih manfaat latihan kebugaran jasmani ini. Anissa hadir? Manfaat latihan, ya Pak. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani secara teratur akan mendatangkan manfaat sebagai berikut. A. Terbangun kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian selain mendukung penampilan baik dalam olahraga maupun kegiatan non-olahraga. B. Meningkatkan daya tahan aerobik. C. Meningkatkan fleksibilitas. D. Membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. E. Mengurangi stres. Dan yang terakhir, F. Meningkatkan rasa kebahagiaan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih yang sudah membacakan manfaat-manfaat latihan kebugaran jasmani. Ini hanya sebagian kecil saja ya. Nanti tugas kalian nanti di rumah searching nanti di Google untuk apa saja sih manfaat kita latihan kebugaran jasmani ini. Banyak sekali manfaatnya selain yang Bapak tuangkan di sini ya. Karena kebugaran jasmani ini merupakan faktor utama juga ya dalam melakukan olahraga yang lainnya. Di sini juga kebugaran jasmani dapat mendukung kalian untuk nanti ketika di masyarakat ada pertandingan nanti akan mendukung fisik kalian ya, seperti itu ya. Oke, di sini adapun prinsip-prinsip latihan kebugaran jasmani. Nah, prinsip-prinsip kebugaran jasmani yaitu harus mengacu kepada ada 7 prinsip. Yang pertama ada prinsip overload, kemudian ada prinsip konsistensi, ada prinsip spesifikasi, ada prinsip progresif, ada prinsip individualitas, ada prinsip tahap latihan, ada 7 prinsip periodisasi ya. Apa sih itu prinsip overload? Nah, di sini bisa kalian baca dan dipahami
ya, suatu prinsip latihan di mana pembebanan dalam latihan harus melebihi ambang rangsang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Kemudian yang kedua, konsistensi, harus untuk melakukan latihan dalam waktu yang cukup lama, ya, harus konsisten. Tiga, prinsip spesifikasi, latihannya itu harus spesifik untuk menggambarkan efek biologis dan menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dalam tubuh. Keempat, prinsip progresif. Jadi suatu latihan, karena pembebanan yang diberikan pada seseorang harus ditingkatkan secara berangsur-angsur disesuaikan kemajuan kemampuan atlet. Yang kelima, individualitas. Masing-masing latihan harus dibuat yang cocok bagi individual, karena tidak ada dua orang yang persis sama. Jadi tiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda, ya. Yang keenam, prinsip tahap latihan. Nah, jadi sebaiknya dimulai dengan dosis beban latihan ringan dan sedang, semakin lama berlatih dosisnya akan semakin meningkat. Yang ketujuh, ada periodisasi. Jadi harus jelas program jangka pendek dan jangka panjangnya itu harus dan bertahap. Kemudian di sini tadi Bapak menjelaskan apa sih itu kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Nah, di sini yang terkait dengan kesehatan itu ada 5 yang dituangkan. Yang pertama ada daya tahan jantung dan paru. Yang kedua ada kekuatan. Yang ketiga ada daya tahan. Yang keempat ada kelentukan. Yang kelima ada komposisi tubuh. Adapun kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan di sini ada 4 yang Bapak tuangkan adalah yang pertama kelincahan, yang kedua kecepatan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat peningkatan power, ya. Peningkatan power di sini adalah gabungan kekuatan dan kecepatan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Apa terkait dari kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan? Silakan, saya kasih waktu untuk menanyakan terlebih dahulu. Sudah jelas semua ya? Jelas, Pak. Jelas? Baik, kita lanjutkan kalau sudah jelas. Adapun bentuk-bentuk latihan kekuatan otot perut, ya. Bentuk latihan kekuatan otot perut di sini Bapak hanya sedikit saja yang dituangkan, dan tugas kalian di rumah juga untuk mencari berbagai latihan kekuatan otot perut selain yang dituangkan di sini. Nah, di sini ada sit up. Yang kedua ada crunch. Yang ketiga ada plank. Nah, di sini nanti gerakan-gerakannya akan kita bahas, ya. Nah, di sini ada tahapan cara melakukan gerakan sit up. Nah, ini untuk cara berpasangan, ya. Di sini dengan teman, bisa juga berpasangan, bisa juga dilakukan secara mandiri, ya. Untuk berpasangan, caranya yang pertama posisi tidur telentang, kemudian kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala dan pasangan memegang ujung jari kaki ataupun kaki kita, ya. Yang kedua, angkat badan ke atas hingga duduk, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Yang ketiga, lakukan gerakan ini sebanyak-banyaknya sampai batas kemampuan kalian, ya. Mengerti ya? Sampai di sini dilanjut ya. Baik, di sini Bapak akan putarkan video cara melakukan gerakan sit up, ya. Masih semangat? Kalau Bapak bilang masih semangat, ya, kalau Bapak bilang masih semangat, kalian jawab masih semangat, masih semangat, masih semangat. Baik ya? Masih semangat? Masih semangat, masih semangat. Masih semangat. Ya, tepuk tangan ya. Itu Pak, masih ngantuk Devi, Pak. Oke, kalau masih ngantuk kita permainan dulu. Itu Pak, ada tidur di meja. Memutar video, ya. Sebelum memutar video, kita ice breaking dulu, ya. Karena kita sedang duduk ini, ya. Cara permainannya seperti ini, ya. Bapak bilang apel. Kalau apel, kalian gerakan kepala kalian ke samping kanan. Itu apel, ya. Kalau jeruk, ke samping kiri. Paham ya? Kalau melon,
ke depan. Kalau anggur ke belakang. Paham ya? Apel ke kanan, jeruk ke kiri, melon ke depan, anggur ke belakang. Ya. Oke, untuk meregangkan otot-otot kalian yang kaku di sini ya. Nanti akan dituangkan ke cerita ya. Jadi ketika ada kata buah tadi harus digerakkan ya. Baik, konsentrasi dengan cerita yang Bapak buat di sini ya. Pada suatu hari Agung disuruh membeli orang tuanya ke pasar dengan belum mengaku ke depan, belum ada kata buah ya. Agung disuruh orang tuanya untuk ke pasar membeli anggur. Nah, anggur ke belakang. Kemudian dia membeli lagi 1 kilo buah jeruk kanan ya, dan 3 kilo buah apel. Apel kanan, Pak. Jeruk kiri. Apel kanan ya. Itu tes konsentrasi ya. Ilham bagus, konsentrasinya bagus ya. Itu ya. Itu S-Drinking bisa dilakukan dengan cara melompat ke depan, lompat ke samping kanan, kiri, dan ke belakang ya. Baik, kita lanjut ke video yang pembelajaran sit up tadi ya. Kita lanjut ke video. Silakan amati betul-betul bagaimana cara melakukan video sit up. Ilham, kembalikan lagi. Sudah ada? Sudah, Pak. Oke, kita ulang lagi ya. Suaranya ada nggak? Nggak ada, Pak. Nah, itu cara tadi video cara melakukan sit up ya. Adapun nanti juga ada video cara melakukan sit up dengan bola ya. Nanti Bapak putarkan juga. Sudah ada? Ada. Oke, kita ulang lagi. Ini kita praktekkan nanti di lapangan ya. Dengan media bola. Bisa bola voli boleh, bola kaki juga boleh. Itu ya, sedikit gambaran mengenai tadi cara melakukan gerakan sit up ya. Baik, selanjutnya setelah kalian mengamati, tugas kalian adalah Bapak bagi kelompok ya. Di sini ada 10 orang. Nanti Bapak buat 3 kelompok. Satu kelompoknya beranggotakan ada yang 3, mungkin ada yang 4 orang ya. Untuk mendiskusikan hasil pengamatan yang telah kalian amati tadi, mulai dari materi dan video yang ditampilkan ya. Kelompok pertama, apakah mau dibuat dengan kalian atau dengan Bapak sendiri yang menunjuk? Bapak Menunjuk sudah, Pak. saja ya. Ya, kelompok pertama Tri, Gilang, Ilham. Kelompok kedua Zepi, Zul, Novan. Yang kelompok ketiga Agung, Anisya, dan Aryon dan Lia. Itu kelompok ketiga ya. Silakan diskusikan cara yang tadi hasil yang telah kalian amati tadi ya. Setelah didiskusikan,
nanti hasilnya dikumpulkan dan kita hari ini kita ke lapangan ya, setelah mengamati video tersebut. Kita ke lapangan ya. Baik, kita ke lapangan untuk melakukan apa yang telah kita amati barusan ya. Oke, kita setelah di lapangan kita pemanasan terlebih dahulu ya. Oke, tolong dibariskan Zepi, tolong dirapikan barisannya Zepi, kepada Ananda Zepi untuk membariskan teman-temannya ya. Baik Pak. Silakan. Ya, siap Brak. Ayo siap. Itu Hieronymus itu di belakang itu. Ya. Oke, siap. Sudah Pak. Terima kasih ya. Usahakan jangan berkenaan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya ya. Yang harus diatur jaraknya. Baik. Kita pemanasan dinamis langsung dipimpin oleh Hieronymus ya. Statis dan dinamisnya. Silakan. Hieronymus untuk memimpin pemanasan statis dinamis. Kita mulai pemanasan. Pertama, tangan semua di pinggang. Ya, terima kasih kepada Hieronymus yang sudah memimpin pemanasan ya. Kita lanjut ke permainan pemanasan ya, supaya semangat ya. Permainan pemanasannya itu hitam putih ya, hitam putih tetapi dengan posisi berbaring kalau sekarang ya, biar ada otot perutnya itu bekerja ya. Jadi dalam posisi tidur saling berpasangan, paham ya? Saling berpasangan dalam posisi tidur, semuanya saling berpasangan. Aturan mainnya ketika Bapak ucapkan hitam, yang hitam berlari dan yang putih mengejar. Dan sebaliknya ketika Bapak ucapkan putih, yang putih berlari dan hitam mengejar ya. Paham ya? Adapun area yang harus larinya jangan keluar dari garis atau lapangan yang sudah kita tetapkan ya. Konsentrasi semuanya. Hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam. Ya, hitam berlari, putih mengejar sampai dapat. Oke. Ya. Dan seterusnya ya. Oke. Kita sudah melakukan permainan pemanasan ya. Baik. Selanjutnya kita lakukan berpasangan. Bagaimana cara melakukan sit up yang sudah kita tonton tadi di video ya. Berpasangan, teman yang lain juga sama ya, mengamati apa yang telah teman kalian lakukan ya. Silakan ya, lakukan semampu kalian ya, secara bergantian. Kalau sudah melakukan tanpa bola berpasangan, sekarang kita lakukan dengan menggunakan bola ya, menggunakan dengan media bola ya. Sudah Bapak siapkan di sini tadi media bolanya di sini untuk saling melempar antara teman satu dan yang lainnya ya. Silakan lakukan semampu kalian, ataupun kita batasi dulu 20 dulu deh kita lakukan setiap orangnya ya. Ya, baik. Terima kasih yang sudah melakukan semuanya. Gimana perasaan kalian setelah melakukan? Zul, gimana setelah kamu melakukan, perasaannya setelah melakukan gerakan sit up ini? Apa yang dirasakan? Sakit Pak. Oh sakit, itu karena belum terbiasa. Ya, itu karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti akan terbentuk ototnya ya. Apalagi yang dirasakan selain sakit? Capek. Oh, capek, ya. Harus semangat ya. Ya, karena tadi kan sudah Bapak jelaskan, kebugaran jasmani ini adalah banyak sekali manfaatnya, ya. Dari mulai menjaga kesehatan, mencegah penyakit-penyakit, ya, mencegah penyakit-penyakit
penyakit-penyakit yang tingkatnya tinggi seperti jantung, kemudian paru-paru, diabetes, itu dapat dicegah ya kalau kita rutin melakukan latihan kebugaran jasmani secara berkala. Minimalnya 1 minggu itu 3 kali, itu minimal ya yang harus dilatih. Baik. Selanjutnya setelah kita melakukan gerakan-gerakan latihan kekuatan otot perut, silakan Bapak tugaskan untuk mendiskusikan apa saja yang menjadi kendala kalian, yang menjadi kendala dalam melakukan latihan kekuatan otot perut ya. Silakan dituangkan ke dalam buku catatan ya. Oke, dikasih waktu, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuangkan apa-apa saja ya. Ya, selesai ya. Silakan dikumpulkan bukunya, nanti kita sama-sama presentasikan ketika pertemuan selanjutnya ya. Baik, karena pembelajaran belum selesai ya, dimohon kepada seluruh siswa untuk berkumpul terlebih dahulu untuk melakukan cooling down ataupun pendinginan ya. Karena tadi sudah pemanasan, sekarang cooling down ya, cooling down. Silakan dipimpin oleh Gilang sekarang untuk cooling down. Oh, Gilang. Pendinginan ya. Ayo kawan-kawan kita pendinginan. Bentangkan tangannya. Sudah, Pak? Baik, terima kasih yang sudah melakukan pendinginan ya. Nanti Bapak berikan post-test dan LKPD, tadi lupa di awal, post-test dan LKPD apa-apa saja yang telah kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelum kita ke post-test, kita refleksikan dulu pembelajaran kita hari ini ya. Oke, kita refleksikan dulu pembelajaran pertemuan kita hari ini. Apa yang kalian pelajari pada hari ini ya? Apa saja yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini ya? Silakan dicatat. Yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran pada hari ini ya, untuk dikomunikasikan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus ditingkatkan atau diperbaiki pada pembelajaran kita hari ini ya. Itu refleksi kita hari ini ya. Oke, sekarang sebelum kita tutup, mungkin Bapak akan kasih soal post-test setelah kita mempelajari pelajaran pada pertemuan hari ini ya. Perhatikan. Nah, di sini ada post-test setelah kita pertanyaan yang pertama, silakan dicatat ya. Di buku tulis. Oke, ada 4 soal di sini ya. Baik. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, pada pertemuan hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk menutup doa, minta tolong salah satu teman kita untuk memimpin doa ya. Untuk Tri Kurniawan, minta tolong untuk memimpin doa sebelum kita tutup pelajaran. Baik, ayo teman-teman duduk siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus, tepuk tangan ya untuk teman kita yang sudah maju ke depan untuk memimpin doa ya. Oke, Bapak tutup pada pertemuan kali ini. Adapun tugas-tugasnya nanti tolong dikerjakan ya. Tolong diperhatikan tugas-tugas yang telah Bapak tugaskan tadi ya.
Baik, Bapak akhiri pada pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi.